Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sore hari ini kita akan sama-sama belajar Sakofa Islamnya bersama Ustadz Edi. Namun sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insya Allah, sehingga pada kesempatan hari ini kita sama-sama akan belajar menuntut ilmu dengan materi insya Allah kitab Hajj lanjutan dari pekan kemarin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan selalu kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penuntut umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan jaminan syafaatnya di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya mempersingkat waktu dan pematerian, insya Allah karena Ustadz Edi-nya sudah hadir juga, insya Allah saya langsung berikan saja waktunya untuk Ustadz Edi menyampaikan materi terkait Sakofa Islamnya. Kepada Ustadz Edi, waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir khususnya di taklim ini, kita Fathul Qorib, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu, pertolongan untuk bisa mengamalkannya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Dan kita doakan juga untuk mu'alif, pengarang kitab, mudah-mudahan beliau di alam kuburnya senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan ilmunya manfaat untuk kita semua. Dan juga kita bisa diberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi yang paling penting adalah keberkahannya itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwah mu'alif hadha kitab Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi والشيخ أبي سجال الأصفهاني وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika manawwartal ardu binuri syamsik. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bawa standing juga, ini standing ini apa untuk tripod. Jadi susah nih kalau buka kamera. Yang kedua, nggak mungkin juga saya perlihatkan suasana di sini. Ada, iya iya. Untuk suaranya juga jelas Ustaz, insya Allah. Iya iya, yang penting suaranya ya. Karena lagi ada urusan luar biasa. Nanya hidup pada aja urusannya. Yang penting ngajinya ini jangan berhenti. Yes. Jadi saya tadi malam ngajar kitab Sulam Taufik di santri. Kan lagi sumatip ya. Yes. Santri libur, enggak ada libur kata saya. Kamu nggak ngaji juga tetap aja nggak belajar. Ya betul, setelah ngaji itu ada yang baca komik, ada yang tiduran, alasan aja nggak belajar. Nah, kita mah udah lanjut aja.
Baik, lanjut halaman berapa ya? Halaman 28 ya. Baris ke berapa nih? 1, 2, 3, 10 ya. Baris ke 10 tuh kalau di sini wasunanu haji sab'un ya. Baris ke 10 ada nggak wasunanu haji ya? Kalau nggak salah itu ya. Ya, sunnah. Iya benar ya. Iya, baris ke 10 ya itu ya. 10 benar Ustaz. Iya, iya, iya. Ya baik, kita akan bahas tentang sunnah-sunnah haji ya. Ya walaupun belum haji atau yang sudah haji ya nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan kita diundang oleh Allah ke Baitullah ya untuk melaksanakan ibadah haji. Amin. Wasunanu haji dan adapun sunnah-sunnah haji. Sab'un ada 7. Ya, mubtada khobar ya. Ahaduha, mubtada lagi. Adapun eh, satu dari itu sab'un ya. Al-ifradu ialah haji ifrad. Wahwa takdimul haji, dan adapun haji ifrad adalah takdimul haji, mendahulukan haji alal umroti, atas umroh. Nah ternyata memilih haji, haji itu kan ada 3 ya. 1 haji ifrad, 2 haji kiron, 3 haji tamatu. Nah ternyata memilih haji ifrad itu bagian dari kesunahan. Jadi Rasulullah tuh hajinya haji ifrad ya. Tapi beratnya luar biasa haji ifrad tuh. Jadi Rasulullah tuh luar biasa ya. Beliau melakukan sesuatu yang sangat sempurna. Jadi kalau kita bisa mengambil haji ifrad, alhamdulillah. Karena itulah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya dilakukan oleh Nabi ya sunnah ya. Itu beratnya luar biasa. Saya haji, alhamdulillah ya, bukan bukan apa ya, bukan sombong. Nggak ada haji yang harus disombongin. Udah berapa kali saya haji ya? Udah 7 atau berapa ya? 8 lupa saya. Ya kurang lebih itulah ya. Iya. Haji itu ya udah berapa kali? Udah 7 kali atau 8 saya lupa tuh. Dari 2002. Itu nggak ada satupun yang saya lakukan haji ifrad. Nggak ada. Kenapa? Pertama, situasi tidak memungkinkan, ya. Yang kedua, berat, gitu ya. Kenapa berat? Karena haji ifrad itu beratnya begitu nyampe di di tempat mikot ya. Misalnya kalau Indonesia kan kemarin udah dijelasin tuh tempat mikotnya di mana tuh kemarin tuh kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu di Kornul Manazil ya. Yang disebutkan Nabi itu di Kornul Manazil. Ditambah fatwa dari MUI Jeddah ya, Jeddah. Jadi di Jeddah itu boleh mikot, itu fatwa MUI bukan dari Nabi. Sah enggak? Ya sah, nama juga fatwa MUI. MUI itu kan majelis ulama. Bukan lagi satu. Kalau ulama itu kan jamak ya. Dari alim, ulama jamaknya. Jadi banyak ulama di situ. Pasti atas kajian yang komprehensif, atas kajian yang bukan asbun ya, tapi atas kajian yang luar biasa cermatnya. Ada ya bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Ya itu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau salah gimana? Mereka dapat pahala. Salahnya aja dapat pahala tuh. Kalau benar gimana? Apalagi ya. Nah, gimana kalau kita salah? Ya nggak apa-apa juga kan ngikutin ulama. Al ulama warasatul anbiya. Walaupun jidah itu nggak ada dalam sabda nabinya itu nggak ada itu. Yang ada dalam sabda nabinya itu adalah bagi penduduk kita itu kan dari arah ya timur ya. Itu di Kornul Manazil di
bukan di atas pesawat ya, karena nggak haram memulai mikot di atas pesawat itu. Kenapa coba? Bahaya, bisa mati. Yang benar itu di dalam pesawat sambil duduk, nanti kru pesawat memberitahu Bapak Ibu yang mau menunaikan mikot, silahkan. Baik haji ataupun umroh, silahkan mulai di Kornul Manazil. Begitu tuh, silakan sekarang mulailah niat. Begitu tuh aba-aba dari pramugari itu atau pramugara. Nah dari situlah labbaik Allahumma hajjan kalau haji ya. Kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Itu sudah dalam keadaan menggunakan ihram, ya, menggunakan ihram. Nah, sejak ucapan niat itu, jadi bedanya niat haji dan niat sholat apa? Kalau niat sholat, mengucapkan itu adalah sunnah saja, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau niat haji, wajib diucapkan itu. Jadi wajib itu diucapkan. Jadi nggak boleh niat haji dalam hati. Udah niatnya Bu, udah kapan? Barusan di dalam hati. Wah nggak sah itu. Ucapin pakai lisan. Labbaik Allahumma hajjan gitu ya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sejak itulah harus menjaga larangan ihram. Berat itu begitu tuh. Bayangin, kan haji dari Syawal boleh itu. Haji itu dari Syawal boleh itu. Harus kalau ngambil haji ifrad begitu bulan Syawal ya sampai di Kornul Manazil dia harus jaga larangan ihram 3 bulan, bayangin. Gimana nggak berat? Nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh cabut ketiak, bulu ketiak, nggak boleh apa, pokoknya nggak boleh ada rambut atau bulu yang dicabut. Bagaimana agak beratnya, ya? Bisa setiap hari dam itu karena harus nyembelih kambing. Beratnya di situ, itu ifrad namanya, ya. Makanya kenapa saya udah berulang kali naik haji, ya, rasanya belum pernah, bukan rasanya, emang belum pernah haji ifrad, belum, ya. Terus apa hajinya? Tamatu. Tamat tuh paling enak. Haji yang paling enak, makanya tamat tak. Ya tamat tahu tamat tuan. Tamat itu enak-enakan gitu ya. Kenapa enak? Ya mulainya tetap di Qur'an Haji tapi niatnya umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Sampai di Mekah, tawaf, sa'i, tahalul. Udah lepas tuh kain ihram. Itu tamatu. Udah setelah itu bebas, mau ngapain juga bebas. Pakai minyak wangi, mau mandi, mau dicukur, mau apa aja ya. Pakai baju bebas. Itu tamatu tuh. Itu yang kebanyakan diambil oleh jamaah Indonesia. Rata-rata haji tamatu. Kenapa haji tamatu? Karena haji yang paling enak ya secara fikih. Kalau kita makan namanya juga banyak keterbatasan, jauh dari sempurna. Ya udahlah, yang penting sah kan gitu ya. Tamat itu sah juga karena memang Nabi juga ngebagi haji itu begitu. Nah kalau pengen dalil-dalil hadisnya, saya udah punya buku tuh tentang haji ya. Haji dan permasalahannya. Di situ ada kurang lebih 130 hadis Al-Quran hadis ya. Dalil-dalilnya lengkap di situ. Ada buku saya itu. Ya, di sini kan nggak ada dalil ya. Nah, yang pertama adalah takdimul haji alal umroh. Artinya apa? Mendahulukan haji dan membelakangkan umroh. Jadi dulu, haji dulu. Makanya niatnya di mikot apa? Labbaikallahumma hajjan. Nunggu sampai tergantung nih datangnya tanggal berapa. Yang jelas nunggu sampai selesai prosesi haji tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 mabit di Muzdalifah,
kemudian lempar jumroh Aqobah di Mina, barulah tahallul, cukur, ganti tuh pakaian, gitu ya. Itulah haji ifrad. Ganti pakaian, lakukanlah tawaf ifadah ke Mekah, sa'i, tahallul, sani. Itu kan syukur pertama kan disebut tahallul awal. Nah, syukur kedua di Mekah itu disebut tahallul sani. Gitu, itu haji, itu selesai prosesi haji. Di tahallul sani, ya balik lagi ke Mina untuk lempar jumroh di tanggal 11, 12, 13, masing-masing 3. Ula, usto, akobah, ula, usto, akobah, ula, usto, akobah. Selesai itu haji itu. Nah, setelah itu bagi yang haji ifrod, pergilah ke Tanim atau ke sana, ke mana tuh? Ja'rona. Untuk apa? Untuk menunaikan ibadah umroh. Gitu ya. Jarona naik taksi 20 real. Di Jarona pakai ihram biasa lagi, pakai ihram dan lain-lain setelah prosesi haji ya. Baru di situ labbaik Allahumma umrotan. Pakai ihram labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Terus ke Mekah sa'i ya, ke Mekah tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai itu umroh. Sempurnalah yang disebut dengan haji ifrad, begitu ya. Nah, gitu ya. Bi ayyuhrima, dengan berihram itu si iman awalan di permulaan bil haji dengan haji. Min mikotihi, dari mikotnya itu haji. Ya kalau kita kan di Qarul Manazil, kalau penduduk Madinah di apa? Di Bir Ali ya. Kalau yang dari Yaman itu haji tamatu. Tsumma yakhruja, kemudian keluar itu si man an makata, dari Mekah, ila adnal jili, pada adna yang paling dekat, apa bukan jili, itu hili ya, ha itu ya, Ustaz. oh iya hala ya, ha ila adna hili, kepada yang paling dekat dengan tanah halal. Maksudnya apa? Itu untuk mikot umroh yang tadi itu ya. Payuhrimu, maka berihram itu siman bil umroti, dengan umroh gitu ya. Wayati, dan mengerjakan itu siman bi amaliha, dengan amalan-amalan umroh yang tadi saya sebutkan itu ya. Walau akasa, dan jika akasa membalik itu siman, lam yakun, maka tidak tidak jadi itu siman mufridan haji ifrad. Gimana kalau umroh dulu? Ya bukan haji ifrad, itu namanya apa? Haji tamatu. Jadi kalau angkasa membalik, harusnya kan haji dulu kalau ifrad. Nah ini umroh dulu, berarti bukan haji haji ifrad, tapi haji tamatu. Lam yakun, maka tidak jadi itu siman mufridan melaksanakan haji ifrad. Gitu. Itu yang pertama ya, sunnahnya haji itu siman mengambil haji ifrad, sunnah ya, nggak wajib ya. Wasani, dan yang kedua sunnah dari haji adalah at-talbiyatu, talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Gitu tuh, talbiyah tuh. Terus saja dikumandangkan tuh. Wa yusannu, dan disunahkan apa? Ikhtar, memperbanyak minha, dari talbiyah. Jadi selama prosesi haji itu ya jangan banyak ngobrol, jangan banyak ini. Zikir yang paling utama ketika setelah niat adalah ya talbiyah.
fi dawamil ihram, selama berihram. Sunnah tuh al-iktsar. Wa yarfa'u, dan menyaringkan, mengangkat suaranya, ya. Siapa arrojulu, laki-laki, saut tahu kepada suaranya itu si rojo biha dengan talbiyah itu. Jadi kalau laki-laki harus lantang suaranya. Kenyataannya yang lantang suaranya itu biasanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, laki-laki mah biasa dalam hati. Padahal kebalikannya, harusnya laki-laki yang keluar suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kalau dari Turki itu luar biasa tuh, ya. Dia gegap gembita, kompak, badannya tinggi, besar, kalah semuanya kalau ada pasukan dari Turki. Walab duha, dan adapun lafaz itu talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, gitu. Itu lafaznya talbiyah. Labbaika, Allah mana teh? Allahumma labbaika, labbaika aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaik aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik aku datang memenuhi panggilanmu. Diulang-ulang tuh. La syarika, tidak ada sekutu laka bagimu. Labbaik aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan kenikmatan, laka bagimu. Wal mulka, dan kerajaan, la syarika, dan tidak ada sekutu laka bagimu, itu artinya tuh, ya. Diulang-ulang tuh, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, sampai berapa kali tuh? 1, 2, 3, 4, ya. 4 kali tuh diulang dalam satu talbiyah. Itu ada lafaz yang diulang sampai 4 kali tuh. Labbaika, 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 gitu. Uh, wa ida farogo, dan apabila parog itu apa? Selesai, ya. Itu siman minat talbiyati, dari talbiyah, sholat, maka bersolawat siman ala nabi, kepada nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melulu talbiyah, ya. Jadi sunnahnya apa? Setelah talbiyah baca sholawat. Jadi begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnahnya tuh. Wasa'ala, dan memohon itu siman Allah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, al-jannata, surga. Waridwanahu, dan ridhonya Allah. Wasta'ada, dan memohon itu siman, ya, bihi, kepada Allah, minanar, dari mohon buku. Wasta'ada, dan memohon perlindungan, bukan memohon. Masta'ada, dan memohon perlindungan itu siman bihi, kepada Allah, minanar, dari neraka. Jadi setelah talbiyah dilanjutkan sholawat, setelah sholawat dilanjutkan minta kepada Allah. Minta apa? Sorga. Minta apa? Dilindungi dari siksa neraka, gitu. Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya begitu di buku manasik. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya itu begitu tuh. Itu doa rangkaian talbiyah, sholawat, dan doa minta surga, dijauhkan dari api neraka.
Oke, begitu Kang. Halo, ada yang mau melanjutkan? Silakan. Kita bertanya. Oke, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai tandain dulu ya, sampai minanar ya tadi Ustaz. Iya, iya. Wasta'adu bihi minanar. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah, barangkali dari Bapak Ibu yang hadir ingin bertanya kepada Ustadz terkait dengan sunnah-sunnah haji yang ada 7. Kita baru dibahas, baru 2 ya Ustadz, baru 2. Iya, 2. Ya. Baru 2. Barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand atau di kolom komentar boleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau boleh di open mic-nya. Silakan, silakan. Alhamdulillah. Sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah. kalau nggak nanya, ditanya aja, suruh baca. Oke, baik, karena tidak ada yang bertanya, barangkali mungkin ada yang mau membaca, Bapak Ibu yang membaca dari sunnah-sunnah haji yang ada 7, yang insya Allah baru dibahas sama Ustadz, baru sampai 2. Atau ditunjuk aja Ustadz, boleh? Boleh, tunjuk aja. Sama siapa ya, barangkali ada Ustadz M. Ansor, Ustadz Ansori, barangkali mau baca Ustadz. Ya, baca. Ustaz Suryana tuh, Ustaz Suryana ada. Ustadz Suryana juga boleh, Ustadz Suryana. One Ustadz, izin nyimak. Terus lagi raker. Saya izin Ustaz Agus. Mangga Ustadz. Ustadz Jordan, Ustadz Gilang Jordan, silakan. Iya, Ustadz Gilang, silakan. Izin mengulang yang tadi dibacakan. Iya, boleh Ustadz, silakan. Dari yang kedua ya Ustadz itu ya. Iya. Enggak, yang pertama mengulang atau melanjutkan? Mengulang atau melanjutkan? Melanjutkan boleh. Yang mana tadi Ustadz? Melanjutkan wasalisu. Tawaful kudum. Ya. Melanjutkan aja boleh. Wasalisu. Wasalisu, dan yang ketiga daripada sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji ini ya Ustadz ya? Iya. Wasalisu, dan yang ketiga menjelaskan daripada sunnah haji, yaitu eta tawaful kudumi, tawaf kudum, wayuh tasu, dan dikhususkan tawaf kudum itu ya Ustaz, bihajin, dengan haji, dakhola, yang masuk makata ke Mekah. Jadi tawaf kudum itu dikhususkan untuk jamaah haji yang masuk ke Mekah. Qoblal wukufi, sebelum wukuf, bi Arafati, pada Arafah. Wal mu'tamaru, dan yang melakukan umroh tersebut, idza tofa, di mana-mana tawaf itu mu'tamar atau yang melakukan umroh, lil umrati, untuk umroh, ajza'ahu, maka dianggap cukup itu tawaf umroh, kepada mu'tamar an tawafil kudumi, di tawaf kudum. Jadi bagi haji itu wajib tawaf umroh ketika masuk, wajib tawaf kudum ketika masuk ke Mekah. Dan bagi yang umroh itu cukup tawaf umroh saja, begitu Ustaz ya. Bukan begitu. Jadi ini kan sunnah. Iya, ini kan sunnah haji ya. Ya. Jadi sunnahnya haji itu bagi yang mengambil haji ifrad, maka begitu nyampe di Makkah dia sunat untuk tawaf kudum. Jadi ini khusus untuk haji ifrad ya. Jadi sunnah. Jadi begitu nyampe di Makkah
Dia tawaf, tapi tawafnya tawaf kudum, tawaf menghormati Mekah. Jadi wayah tasu khusus dia bihajin dengan haji yang tadi tuh ifrad ya dakhala qabla wukuf sebelum makau. Sebelum wukuf di Arafah. Tapi bagi yang mengambil haji tamattu, maka begitu nyampe di Mekah dia kan niatnya niat umroh ya. Wal mutamiru, maka tawafnya bukan tawaf kudum tapi tawaf umroh gitu. Tidak topa lil umroti, untuk umroh, begitu bagi haji tamattu. Gitu ya. Iya ya, haji itu ada ifrad, ada tamattu, dan haji kirod. Kiron. Ya. Ya, Ustaz, atur nuhun Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut boleh. Warrabi'u tadi yang ketiga itu tawaf kudum disunahkan bagi yang berhaji. Warrabi'u dan sunnah yang keempat bagi haji al-mabitu, yaitu mabit bi Muzdalifati, di Muzdalifah. Wa'addahu dan hitungan terhadap mabit di Muzdalifah minal sunani, bagian daripada sunah haji gitu ya. Jadi mabit di Muzdalifah itu terhitung bagian daripada haji. Yaitu mabit di Muzdalifah itu perkara yaqtadihi, yang ditetapkan oleh musonif terhadap itu naon apa kalamu Rafi'i, yaitu menurut kalam Imam Rafi itu bagian daripada mabit di Muzdalifah itu bagian daripada sunah haji. Lakin akan tetapi alladzi yang fi ziyadati raudhati, di kitab ditambahkan di kitab raudhah, wasyarhil muhadzabi, dan di syarah muhadzab, annal mabita, sesungguhnya mabit di Muzdalifati, di Muzdalifah wajibun, hukumnya wajib. Jadi di penjelasan raudhah, kitab raudhah, dan di syarah muhadzab itu bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sedangkan menurut Imam Rafi'i hukumnya bagian daripada sunnah. Iya, betul. Ya. Wal khamisu, dan yang kelima daripada sunnah haji tersebut, rokaatat tawafi, yaitu sholat 2 rakaat tawaf. Sholat 2 rakaat tawaf. Ba'dal farogi, setelah selesai minhu, daripada mabit atau tawaf, Ustaz? Tawaf. Minhu, daripada tawaf. Wa yusolli huma, dan sholat itu siman, huma sholat 2 rakaat tawaf, khalpa di belakang makomi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di belakang makom Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa yusirru, maka mengesirkan, memelankan itu si man bil qiraati, bacaan salatnya, bil qiraati dengan bacaannya, fihima, di dalam bacaan salat Al-Fatihah ya. Bacaan Al-Fatihahnya disirkan, dipelankan, begitu Ustaz ya. Naharon ketika siang, wayujahhiru, dan dijaharkan itu siman biha, terhadap bacaan Fatihah tersebut, lailan, di waktu malam.
Nah, bacaan sholat dua rakaat tawaf itu ketika siang disirkan Al-Fatihahnya. Nah, seperti sholat biasa aja begitu ya Ustaz ya. Ketika malam Iya. dijaharkan. Wa idza lam yusallihuma, dan ketika di mana-mana tidak sholat itu si eman itu jalma sholat dua rakaat tawaf khalfa maqami, di belakang makom Ibrahim, fafil hajari maka boleh di hijir Ismail. Hajar itu hijir Ismail ya Ustaz ya. Iya, iya. Fafil hajari maka boleh di hijir Ismail wa illa, dan jika tidak fafil masjidi maka boleh di Masjid Haram. Di Masjid Haram Ustaz. Iya, iya. Ya, fafil masjidi maka boleh di Masjid Haram. Wa illa, dan jika tidak sempat juga fafi ayyi maudhi'i sya'a minal harami wa ghairihi. Wa illa, dan jika tidak fafi ayyi maudhi'i maka di mana tempat sya'a yang dikehendaki itu si jalma minal harami dari tanah haram wa ghairihi, dan sekitar tanah haram. Iya. Itu kan itu Ustaz ya. Iya, jadi yang kelima itu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Disunahkan setelah melaksanakan tawaf itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Di mana? Di belakang makom Ibrahim, itu yang ada tanda telapak kaki beliau tuh ya. Dan caranya sholat gimana? Kalau siang bacaan Al-Fatihahnya jangan keras-keras, pelan-pelan. Tapi kalau malam baca Al-Fatihahnya boleh keras gitu ya. Nah, gimana kalau tidak bisa sholat di makom Ibrahim karena padat? Maka boleh sholat itu di hijir Ismail. Kalau nggak bisa gimana? Ya bolehlah di Masjidil Haram di mana aja. Kalau nggak bisa juga gimana? Ya sudah di mana aja. Yang penting sholat setelah tawaf gimana yang lebih memungkinkan saja. Begitu. Boleh nggak kalau sholatnya di luar Masjidil Haram? Boleh. Di hotel juga boleh. Pogoirihi ya dan selain. Baik, begitu. Ini jam berapa ini? Alhamdulillah. Jam 16.47 Ustaz. Iya, iya, iya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Gilang Jordan yang sudah melanjutkan membaca bab tentang sunnah haji. Barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau mau melanjutkan membaca lagi. Ya, mau nanya atau ditanya atau disuruh? Atau mau bertanya atau ditanya sama Ustaz. Kalau enggak ini di kalau enggak nanya nanti ditanya nih. Ini nama-namanya ada nih. Ustaz Lutfi Hoyong. Nah, Ustaz Lutfi barangkali Ustaz Lutfi Mubarak mau baca atau melanjutkan. Ustaz Hari Haidar ada nggak? Hari Haidar. Pak Hari Haidar. Ada Pak Hari Haidar di partisipan. Ada Ustaz, ada. Barangkali. Hah? Ada. Ada. Di depan. Pari. Hari Haidar. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bertanya saja Ustadz. Barangkali yang lainnya kalau tidak boleh, silakan. bertanya. Ustadz Lutfi Mubarak sudah buka video. Ayo silakan, boleh Ustadz Lutfi mau bertanya atau membaca. Afwan menyimak sambil sidang santri Ustadz. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Barangkali Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya atau mau lanjut membaca, dipersilahkan. Ustaz Aziz mana nih?
Ustaz Aziz Gunawan. Aziz Gunawan ya. Oke. Hmm, Ada nggak? Silakan. saya mau baca boleh Ustaz? Boleh, boleh, silakan. Dari awal ya Ustaz, yang dari tadi Ya. dibacakan oleh Ustaz. Oh ya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji, adapun sunah-sunahnya haji, sabaun ada 7, ahaduha, salah satu dari yang 7 itu, al-ifradu, yaitu haji ifrad. Wahua, adapun haji ifrad itu, taqdimul haji, yaitu mendahulukan haji alal umrati, daripada umrah. Biayyah rumah, yaitu mengenakan kain ihram atau berihram awalan, terlebih dahulu, bil haji, untuk menunaikan haji, min mikotihi, dari mikotnya, wa yafrugu, dan menyelesaikan, minhu, darinya, summa, kemudian, yakhruju, keluar, min Makkata, dari Makkah, ila adnal hilli, ke tempat yang lebih dekat, fayuhrimu bil umrah, kemudian berihram untuk umrah, wayati, dan mengerjakan bi amaliha, dengan amalan-amalannya, walau akasa, dan kalau seandainya membalikan atau dibalik, lam yakun mufrodan, maka tidak disebut dengan haji ifrad. Wasani, dan yang kedua, at-talbiyah, adapun sunnah haji yang kedua adalah at-talbiyatu, membaca talbiyah. Wa yusannu, dan disunahkan, al-iksaru, memperbanyak, minha, dari bacaan talbiyah, fi dawamil ihrami, selama melaksanakan ihram. Wa yarfa'u, dan mengeraskan, wa yarfa'u, dan mengangkat, ar-rajulu, laki-laki, sautahu, suaranya, biha, dengan membaca talbiyah. Walafduha, adapun lafaz talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, wa idza furigo, dan apabila telah selesai, minat talbiyati, dari membaca talbiyah, sholla, maka membaca salawat, ala nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'alallah, dan meminta atau memohon kepada Allah Ta'ala, al jannata, itu meminta surga, waridwanahu, dan keredoannya, wasta'adu bihi, dan memohon Wasta'ada, jadi fi'il madhi ya. Wasta'ada. wasta'ada bihi, dan memohon perlindungan, bihi, kepadanya, minan nari, dari api neraka. Sampai sana dulu Ustaz. Iya, ya, terima kasih. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Sudah hampir jam 5 ya. Ya. Barangkali saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya, untuk kita semua. Sekali lagi ini salah satu jalan ya, cara. Mudah-mudahan Allah melihat belajarnya kita kepada manasik haji ini. Mudah-mudahan Allah segera mengundang bagi yang belum, bagi yang sudah ke tanah suci Makkah, Madinah, untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah informasi dari Depag ya, dari Kemenag sudah diumumkan, kalau nggak salah ya. Tapi saya tadi lihat videonya, itu ongkos haji tahun sekarang ini kurang 54 juta ya. 54 juta ya, 54 juta sekian ya.
yang aslinya sebenarnya hampir 90 juta. Cuma dibayarkan dari nilai manfaat sebesar 40%. Jadi yang dibayarkan oleh jamaah itu ya sekitar 54 jutaan ya. Ya kemarin kan heboh ada haji sampai 104 juta. Kita masih suka heboh duluan. Tapi ya begitulah, nggak tahu lah. Pokoknya berangkat haji itu bukan karena uang, tapi berangkat ke sana dengan apa coba? Ya dengan pesawat, ya bukan dengan uang. Atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uang itu berapapun tidak menghalangi ya, ongkos berapapun tidak menghalangi Allah untuk mengundang siapapun yang dikehendakinya. Mudah-mudahan yang dikehendaki itu diantaranya kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Saya nyebut amin itu bukan Anies dan Muhaimin, bukan ya. Amin beneran ya. Ya, Ustaz. Ya aslinya sih ngomong itu juga. Nggak apa-apa, ngingetin ya, jangan lupa. Perbanyaklah amin ya supaya kita diijabah doa-doanya insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Edi yang sudah membacakan materi Sakofah hari ini berkaitan dengan sunnah-sunnah haji yang ada 7. Alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk kajian Sakofah sore hari ini dicukupkan untuk sampai di sini untuk pertemuannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan untuk pekan selanjutnya Bapak Ibu bisa hadir dan mengikuti kegiatan Sakofah ini dengan lebih maksimal lagi. Mudah-mudahan bisa lebih bertanya dan kemudian bisa ada tanya jawab seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin karena waktunya sudah mau habis Bapak Ibu, kita akhiri untuk kegiatan Sakofah hari ini dengan sama-sama melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Edi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, memudahkan segala urusan Ustadz dan senantiasa diberi perlindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.